apa kabar? Hari ini aku mau cerita tentang karir aku di dunia salon ya. Pertama-tama aku itu dulunya kerja sama teman ya. Teman aku tuh nama salonnya itu udah nggak usah disebutin ya, cukup hanya aku yang tahu aja ya. Aku tuh dulunya pertamanya nggak ngelamar juga sih, dari teman aku sendiri katanya mau nggak punya kerja. Terus aku tuh pengennya kan punya kerja, dulunya aku tuh kuliah tapi sambil kerja. Setelah aku lulus, bukan juga lulus ya, atau udah berhenti ya dari kuliah tersebut, aku maunya pengennya kerja. Awalnya tuh aku kerja di suatu toko, tapi aku tuh nggak mau ya penghasilan di toko nunggunya sebulan baru mau cair. Nah aku kan maunya kebutuhan sehari-hari, jadi aku memang niatnya aku tuh bakat atau bidangnya aku tuh di soal kecantikan rambut ya. Jadi aku datang ke salon tersebut, aku melamar kerja di tempat itu. Pertamanya tuh ayah aku pikirkan tuh ya, aku tuh nggak tahu apa-apa ya dari dunia salon, mau pangkas rambut, mau smoothing, mau kerimbat dan lain-lain tuh aku tuh paling nggak tahu banget ya. Tapi basicnya aku tuh memang pengennya di dunia kecantikan ini harus aku tahu benar-benar ya. Jadi makanya rasa ingin tahu aku tuh di dunia salon memang besar banget. Jadi aku tuh awalnya tuh memang niatnya memang kerja ya, tanpa mengambil gaji ataupun apa-apa ya. Yang penting aku kerja, cari pengalaman dulu. Jadi aku tuh awalnya kerja di tempat aku tuh hanya sebagai buat cuci rambut aja ya. Jadi untuk di tempat itu aku sekitar 2 bulan lah cuci rambut. Setelah itu aku belajar smoothing rambut, kerimbat, spa dan lain-lainnya. Dan setelah itu yang praktek yang terakhir yang aku pelajari itu gunting rambut. Nah di langkah yang gunting rambut ini paling aku khawatirkan sekali, atau aku bikin ngeh banget ya, dari mau gunting rambut seseorang tuh rambutnya tuh mau gue bikin apa gitu. Jadi rasanya tuh nggak enak banget ya. Tapi rasa ingin taunya aku tuh akhirnya aku tuh memang benar-benar mendalami banget dari pengalaman aku nih. Memang rasanya gimana ya, pengalaman kayak dulu dengan sekarang itu kan yang udah, sekarang aku udah punya salon sendiri, jadi rasanya kayak aku memperkerjakan orang itu untuk di salon aku itu ya. Tapi rasanya berat banget ya. Jadi gini contohnya kan, kalau aku mau gunting rambut, awalnya tuh aku nggak tahu apa-apa, tapi aku nekatnya aku tuh pengen tahu banget di bidang gunting. Karena untuk keseharian seseorang itu kan gunting rambut tuh yang paling dominan dari smoothing ataupun perawatan rambut lainnya. Nah sekarang aku tuh kerja di tempat beliau sekitar 5 tahun. Terus aku berhenti, aku udah punya modal, aku bikin salon kecil-kecilan lah di rumah. Buat modal hanya goceng lah, minimal 3 juta lah kalau nggak salah. Dulu kan waktu 2017 aku tuh merintis karir di dunia salon. Aku sudah punya bakat, sudah punya semuanya pengalaman yang aku tahu, maka aku lampirkan di tempat aku. Mau bikin prakteknya kayak gimana, yang penting aku punya basic di dunia salon ada. Jadi jadi gini ya, pikir-pikir dulu awalnya tuh aku mau bikin salon tempat apa dulu, atau di tempat aku tuh kan belum ada tempat pangkas rambut, smoothingnya juga masih jauh ya. Jadi kan tempat aku tuh masih pedesaan banget. Jadi aku tuh awalnya hanya dengan bermodalkan 3 juta rupiah aku bisa beli catok 1, ada bisa beli kaca rias 1, dan peralatan lainnya pokoknya hanya serba satu doang sebelum salon aku jadi besar ini ya. Nah di rumah aku tuh bisa mendapatkan uang, dan bahkan lebih dari cukup ya. Jadi di penghasilan aku itu gue pikir-pikir nih, bosan-bosan aja ya kalau dari rumahku ke tempat-tempat yang lain lah. Pelanggannya hanya situ aja, nggak pernah mutar-mutar kayak gimana ya, kayak orang lain datang di tempat aku, hanya orang-orang itu aja. Nah aku berpikir lebih ke depan lagi, buat salon yang lebih besar lagi di tempat orang lain aku ngontrak. Karena gue pikir ya di rumah tuh aku tuh nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, duitnya gitu-gitu aja. Gue pikir gue nggak bayar ini, nggak bayar itu. Jadi
duitnya tuh rasanya hanya aku doang yang megang ya, jadi rasanya nggak cukup juga ya. Jadi pengennya bikin salon di tempat lain, aku ngontrak. Sekarang di tempat yang sekarang aku punya ini, aku udah dapat karyawan, ada 4 orang ya, 4 orang karyawan aku. Alhamdulillah yang saat ini sampai sekarang ini udah stay di tempat aku, dan alhamdulillah penghasilan aku di tempat ini memang lumayan juga, karena aku pikir di tempat ini aku bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang banyak berkat karyawan-karyawan aku. Nah, langkah awalnya tuh dari modal 3 juta, aku tuh modalnya 3 juta, sekarang penghasilan aku udah lumayan lah, belasan gitu, walaupun hanya sedikit. Di luar dari bayar itu, bayar semuanya. Nah, awal mulanya aku bangun di tempat ini, aku kan mulanya kan nggak punya ini ya, nggak punya pelanggan. Adanya pelanggan cuma yang di sana, terus datang di tempat aku yang baru. Nah, di tempat aku baru tuh aku buat bikin promo dulunya tuh ya gini. Aku tuh buat smoothing rambut. Awalnya ya gue pikir-pikir gue masih baru lah, bikin harga yang murah-murah aja, yang penting kualitasnya oke. Nah, di sini aku awalnya tuh bikin harga memang di bawah standar ya dari tempat-tempat lain. Biasanya orang lain lah pendeknya 200, aku bagi dua ya, aku pendeknya 100.000. Nah, di harga 100.000 aku bisa mendapatkan pelanggan yang banyak dan bisa dia datang kembali di tempat aku. Nah, di tempat ini aku bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru lagi di tempat yang baru juga. Dan selama 8 bulan ini aku di tempat yang baru, aku sudah mendapatkan pelanggan yang sangat banyak juga ya, bukan juga sangat banyak tapi lumayan banyak juga ya sampai saat ini. Dan alhamdulillah salon aku tuh harga murahnya smoothing masih tetap normal, kecuali di event-event tertentu seperti tahun baru atau lebaran atau bulan puasa atau bulan Ramadan, aku naikin harganya dikit aja, nggak sampai di harga yang mentoknya sampai 200, tapi hasilnya tetap oke juga ya guys. Nah, di tempat aku yang baru ini harganya tuh memang sangat murah, tapi aku lebih mentokan tuh di kualitas kerjanya ya. Nah, di sini di kualitas kerja ini dari karyawan-karyawan aku semua. Nah, aku berikan praktek dulu sebelum aku luncurkan kepada customer aku ya. Jadi alhamdulillah sekarang aku dapat pelanggan juga sangat banyak di tempat ini, dan penghasilannya juga memang cukup banyak juga ya. Dan alhamdulillah di tempat ini aku bisa bikin lebih seru lagi, atau bikin apa ya. Nah, jadi untuk pengalaman kalian yang pengen buka salon, yang utamanya itu buatlah harga yang mentoknya di tempat tersebut. Walaupun kita ambilnya harga murah, tapi hasilnya nggak murahan ya. Jadi gue ingatin lagi buat kalian semua yang teman-teman aku yang di luar sana yang punya salon, walaupun salonnya hanya kecil-kecilan saja, diutamakan tuh harga ya. Karena untuk di daerah aku ya, daerah Gorontalo juga sih, harga 200.000 udah paling mahal banget ya bagi mereka. Kebetulan sekarang ini kan udah selang COVID-19 ini, jadi harga-harganya aku naikin dikit karena untuk perekonomiannya udah mulai lancar, jadi harganya naik dikit lah, minimal 150 udah cukup banget ya untuk 150 rambut pendek. Aku tuh kerjanya gini ya aku tuh kalau mau ngambil hanya untuk kerja terus hasilnya nggak bagus, banyak sih pengennya sih kayak gitu, tapi maunya aku tuh pelanggannya itu dapat kepuasan tersendiri dan bisa kembali lagi ke tempat aku. Jadi untuk kalian semua yang ingin buka usaha itu yang nomor satunya itu cari pelanggan dulu. Nah, dicari pelanggan ini diutamakan itu harga ya, harga dari tempat kita. Jangan kita mentoknya harga yang di perkotaan lah, kayak kisaran 200-an ke atas lah, itu udah harga memang udah tinggi banget ya untuk standarnya Gorontalo. Jadi aku tuh ambil kisaran harganya dari harga yang memang mentoknya di bawah aja,
walaupun dikatain orang oh di tempat itu harganya murah, tapi nggak apa-apa lah bagi aku lah murah, tapi masih bisa cukup lah buat obat, buat untuk kontrakan, buat untuk lain-lain. Yang penting salon aku tuh ya yang utamanya itu rame. Yang pertamanya utamanya rame. Sehari tuh minimal 2, 3 sampai 4 orang lah untuk smoothing. Minimal 2 lah. 1 lah kebangetan banget. Karena di harga ini yang aku patokan di harga yang di bawah, jadi aku tuh maunya pelanggannya banyak, harganya murah dan hasilnya juga oke. Nah, di sini juga untuk awal-awalnya mau kerja tuh karyawan aku tuh memang udah punya basic untuk soal rambutnya memang udah aku praktekkan atau aku udah kasih bimbingan kepada mereka supaya hasilnya tuh memang benar-benar bagus. Dan aku dapat ilmunya juga dari tempat salon kerjaku yang dulu ya. Jadi untuk pengalaman aku di tempat kerja yang lama aku terapkan di tempat kerja yang sekarang ini untuk karyawan-karyawan aku supaya bermanfaat buat mereka dan hasilnya juga bagus. Nah, selain itu juga aku sering-sering lihat-lihat video di YouTube juga tentang sering-sering masalah untuk salon, masalah untuk harga-harga untuk di salon dan untuk para pelanggan kita. Nah, di sini patokannya aku tuh ya awalnya kan maunya pelanggannya banyak tapi hasilnya bagus. Nah, yang kedua tuh bagi aku tempatnya juga harus strategis ya. Minimalnya di depan jalan atau jalan teras atau bisa tembusnya kemana aja ya. Sekarang tuh di tempat aku tuh depannya tuh bandara Jalaluddin Gorontalo, arah kirinya untuk jalan trans juga, arah kanannya juga jalan trans. Jadi dua-duanya tuh jalan tempat salon aku tuh memang mentok banget ya. Jadi orang mau ke sana kemari tuh oh ini Cibi Salon ya, jadinya kayak gitu. Aku tuh memang cari tempat atau situasi salon aku tuh memang benar-benar pas banget ya. Jadi aku carinya memang mentoknya kelihatan banget oh ini Cibi Salon. Jadi kita juga dari situ bisa dapat pelanggan lebih banyak lagi. Nah, selain itu aku juga sharing di media sosial. Aku punya media sosial untuk salon yakni New Cibi Salon juga, New Cibi Salon Isimu juga ada. Aku juga punya media sosial Facebook untuk salon di tempat lama aku, Cibi Salon Otiola juga ada. Nah, di dua media sosial ini aku sering share promo tiap bulan lah. Minimalnya aku tuh bikin promo 1 bulan itu bisa sampai banyak juga ya, 5 kali kalau nggak salah ya, bikin di hari-hari weekend aja, Jumat Sabtu Minggu lah, bikin biar tambah rame. Aku tuh bikin promo baru lagi kayak promo Jumat Sabtu Minggu atau promo Valentine Day atau promo untuk tahun baru atau promo-promo spesial atau big sale. Bahkan aku tuh bikin potongan harga yang memang sangat-sangat besar banget ya di awal tahun baru ini. Kan pelanggannya semuanya rambutnya udah bagus, jadi buat pelanggan aku yang nggak kebagian di waktu tahun baru, nah aku bikin lagi promo baru lagi buat customer aku yang pengennya rambutnya cantik atau pengen perawatan yang lain-lainnya nggak kesampaian di tahun baru. Nah, aku buat di awal tahun dan alhamdulillah banyak juga yang masuk di tempat aku. Nah gitu guys, jadi buat kalian semua gue ingatin yang utamanya itu ya cari tempat yang strategis. Yang kedua, kita harus patokan harga di bawah kisaran saja. Yang penting tempat salon kita itu nggak apa-apa lah, nggak mahal-mahal amat, yang penting kualitas oke, harga murah tapi memang terjamin banget ya. Jadi